Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan meliput langsung di mana ada tempatnya di Bendil Asahan yang ada. Saudara, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu Anda lihat, saudara, di sini adalah pintu gerbang darurat. Apabila sudah jam menunjukkan 21 waktu Indonesia bulan Barat, pintu ini sudah ditutup, dikunci rapat, adanya di Bendil Asahan sampai ke dalam sana. Jadi ada dua pintu, ya, ada dua pintu. Kalau malam sudah jam 21 sudah tertutup rapat. Tapi kalau siang dia full dibuka, karena di dalam ada komplek perumahan supaya mereka lebih mudah melalui jalan ini. Mari kita kembali masalah, terutama ada seorang nenek-nenek yang selalu nongkrong di sini dengan tongkatnya. Beliau duduk di sini sebelum menjelang jam 21, selalu ada di sini. Beliau selalu merintih adanya seakan-akan dia kesakitan. Lantas ada salah satu ibu-ibu, katakanlah usia setengah baya. Kebetulan si ibu itu memang seorang pengemis. Si ibu itu tuh katakanlah hatinya sangat mulia. Sekalipun beliau adalah seorang pengemis, kemalaman, beliau mengetahui adanya seorang nenek-nenek. Begitu si ibu mendekati, "Nek, assalamualaikum, Nek. Nenek kenapa kesakitan? Sini saya pegang perutnya pakai masang, saya kebetulan bawa minyak angin," kata si ibu mengatakan demikian. Lantas si nenek itu mengatakan, "Saya tidak apa-apa, cuma sedikit saja," kata si nenek mengatakan demikian. "Enggak apa-apa, Bu. Nenek kan seperti kayak ibu saya. Saya juga seorang pengemis, Nek. Tapi saya tidak akan pernah menyerah demi menghidupkan anak-anak gua karena suami saya sudah meninggal. Apakah nenek butuh pertolongan yang lain? Kalau bisa begini aja. Ini nenek minum air aqua saya, kebetulan saya baru beli, belum diminum," kata si ibu pengemis mengatakan demikian. "Ya Allah," kata si nenek mengatakan, "si ibu ini walaupun kerjanya cuma mengemis, tapi hatinya tulus, baik banget, Bu. Sudah merepotkan ibu," kata si nenek mengatakan demikian. Lantas si ibu mengatakan, "Nenek, sekalipun ibu adalah seorang nenek, saya juga seorang ibu seperti nenek. Enggak bedanya. Saya merasakan. Sekalipun saya masih dalam kondisi seperti ini, seorang pengemis, demi menghidupkan kedua anak saya yang ditinggal suaminya sudah 5 tahun yang lalu. Saya tetap tegar, Bu. Tapi sebetulnya saya malu mengemis hanya karena terpaksa. Tapi saya jarang-jarang sih. Saya adalah sebetulnya dagang. Karena mungkin kondisinya saya tidak punya modal, apa boleh buat," kata si ibu seorang pengemis mengatakan demikian. Lantas, "Sebentar, Bu. Saya kayaknya menyimpan obat. Ibu sakit perut kan. Dan ini ada sedikit makanan, kebetulan saya habis dari warung tadi." Lantas si nenek, "Sudah, nggak usah repot-repot, buat kamu saja. Buat anak kamu yang di rumah," kata si nenek mengatakan demikian. "Tidak apa-apa, Neng. Saya ada persiapan kok. Saya bukan berarti nggak punya apa-apa. Ada sedikit banyaknya buat persiapan. Orang rumah juga ada," kata si ibu mengatakan. Lantas si nenek mengatakan, "Begini, Bu. Tolong bawa ini. Bawalah, simpanlah. Nanti kamu buka di rumah saja," kata si nenek mengatakan demikian. Lantas si ibunya, "Sebentar, Nek. Saya akan belikan obat lagi ya. Ini kayaknya kurang tepat obatnya," kata si ibu pengemis mengatakan demikian. "Tolong ini diterima dulu bungkusan saya," kata si nenek mengatakan demikian. Lantas si ibu mengambilnya, ditaruh di tas. Lantas si ibu buru-buru ke warung. Begitu si ibunya datang, si nenek itu sudah tidak ada. Lantas si ibu pengemis berkata, "Ya Allah, ya Rabbi, jagalah si nenek itu. Saya belum sempat membantu sepenuhnya, baru membelikan obat. Karena membelikan obat ini tidak cocok. Saya belikan lagi ke warung, tapi ternyata kok dia nggak ada ya. Di mana dia ya?
Sehingga si ibunya sampai mencari-cari sampai ke pintu dalam situ. Di sini adalah ada 2 pintu. Ini lokasinya seperti ini. Ini pintu pertama, pintu gerbang pertama yang menuju ke jalan. Landingnya ke dalam mana sana. Pintu yang terakhir yang masuk ke jalan komplek yang ada di Jalan Asahan, Penhil Asahan. Nah, disitulah si ibu lantas tiba-tiba mendengarkan suara dari telinganya. Ibu, sudahlah, jangan kau cari saya. Simpanlah, manfaatkan dengan baik bungkusan yang saya berikan kepada Anda. Insya Allah akan membantu membesarkan kedua orang anak ibu tersebut yang yatim. Mudah-mudahan ibu tidak akan sengsara lagi, kata si nenek mengatakan demikian. Lantas si ibunya itu masih bingung dibuatnya, ada suara si nenek yang baru saja ditemuin, tapi yang dibicarakan tadi, dia mendengarkan tanpa wujud. Si nenek di mana? Lantas ibu mengatakan, Nenek, bisa kau bertemu dengan saya walaupun sebentar? Lantas ada suara kembali mengatakan, sudahlah Bu, nanti saya akan berikan petunjuk melalui mimpi Anda. Kita akan bertemu di situlah. Lantas selang semalam, si ibu itu bangun subuh, duduk dari tempat tidurnya, beliau bergumam. Bu, mimpi apa semalam ya? Kayaknya saya melihat si nenek lagi. Dengan aslinya, dengan mimpinya sama, kata si ibu bergumam demikian. Lantas si ibu bergumam kembali. Saya semalam mimpi suruh melihat bungkusan, kata si nenek itu yang diberikan nenek. Saya taruh di mana ya? Saya lupa ya. Oh iya ya. Saya taruh di mana ya? Di loker. Setelah beliau mengambilnya, beliau tadi sebelumnya belum sempat melihat ada apakah yang ada di dalam bungkusan tersebut. Lantas si ibu itu membukanya, ternyata bungkusan itu hanya kepingan seperti warna emas yang besarnya kurang lebih setengah kilo. Persis seperti kepingan mas batangan seperti itu. Lantas tiba-tiba ada suara, Ibu, kepingan emas itu ada 2 biji. Manfaatkan dengan baik. Itu emas murni, kata suara itu muncul lagi dengan jelas. Lantas si ibu itu mencoba menjualnya di toko. Alhasil alhamdulillah ditawar 2M. Si ibu sempat kaget, bengong dibuatnya. Si ibunya yang punya toko sampai, Bu, kenapa aku bengong? Ini saya berani membayar 2M. Karena ini emas murni, kurang lebih setengah kilo. Kalau memang ibu punya lagi, bawalah ke sini langsung. Saya tidak akan pakai nawar-nawar. Saya yakin, saya percaya. Ini emas murni yang belum tercampur. Lantas si ibu pulang. Alhamdulillah, kata si ibu bergumam demikian. Gue nggak mimpi, tapi selama ini mimpi saya menjadi kenyataan. Bertemu seorang nenek. Lantas seminggu bertemu seorang nenek lagi. Saya diberikan bungkusan itu, ternyata 2 keping emas batangan. Ternyata emas murni. Saya jual 1, ternyata harganya subhanallah. Masya Allah, baru kali ini saya merasakan punya uang 2M. Jangankan 2M, ratusan ribu aja jarang saya mempunyai, kata si ibu mengatakan demikian. Lantas disitulah seorang ibu yang memiliki 2 anak, usia masih 5 tahun dan 10 tahun, laki-laki semuanya, yang ditinggalkan seorang suami selama 5 tahun. Kehidupannya terlunta-lunta, terkadang dagang, terkadang mengemis. Kalau memang modalnya tidak ada, beliau mengemis. Lantas si ibu itu bergumam kepada, Ya Allah, alhamdulillah wa syukurillah atas izinmu, ya Allah. Akan saya manfaatkan rezeki dari Engkau melalui si nenek itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Akan saya sisihkan sebagian harta yang hamba dapatkan dari Engkau. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang lain pula. Lantas disitulah tetangga lingkungan sekitarnya sampai bertanya-tanya. Tiba-tiba si ibu katanya bisa membangun rumah dengan cakep.
Rumah yang lama sudah direnovasi dengan bagus. Dia punya warung mirip-mirip minimarket. Sehingga beliau kehidupannya jadi makmur. Lantas beberapa orang bertanya-tanya, Ibu tumben banget. Perubahannya banyak sekali baru sebulan ini. Rumah udah cakep, punya toko lagi. Kata salah satu tetangga mengatakan dengan begitu pula dengan kalimat-kalimat yang senada. Begitu pula dengan kalimat-kalimat yang positif. Tiba-tiba kedatangan seorang ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas mereka dengan kompaknya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ini ibu-ibu tumben banget, cerita serius? Lantas tetangga-tetangga yang ngomongnya mirip, ini loh Pak Ustadz, si ibu ini kan janda udah 5 tahun ditinggal suaminya, makan aja terlunta-lunta. Tiba-tiba punya rumah bagus, punya supermarket. Dari mana ya? Lantas si Ustadz menjelaskan, ibu-ibu, mohon maaf ya, jangan seuzon dulu. Yang namanya kita dapat rezeki entah dari mana, yang penting halal. Jadi sebagai orang muslim, jaga lidah, jaga hati. Mestinya kita bersyukur si ibu ini sudah bisa membangun rumah dengan bagus, yang tadinya jelek jadi bagus, dan punya usaha sendiri. Mestinya kita mendukung dan membantu beliau yang punya 2 anak yatim. Inilah wujud rasa syukur pada Allah. Allah memberi kemudahan karena si ibu ini memiliki anak 2 yatim. Tanpa ada yang membantu, suami sudah meninggal. Mestinya kalian tuh tahu, ada anak yatim, dimerdekakan. Katakanlah dibantu, katanya. Insya Allah rezeki kalian akan bertambah dan bertambah, tidak akan pernah miskin. Bahkan Allah memberikan melipat gandakan rezeki, terutama kepada anak yatim si ibu ini. Makanya kita kembali kepada si ibu ini, ngurusin 2 anak yang yatim piatu. Maaf, anak yatim. Allah memberikan rezeki dengan mudah. Jangankan 1 bulan, Bu. Dalam sekejap Allah akan memberikannya. Karena atas izin Allah, manusia itu tidak bisa apa-apa. Itu di luar dugaan pemikiran kita. Jadi jangan sekali-kali kita seuzon. Mestinya kita begini. Kalau orang berpikir positif, niat karena Allah, dan selalu berpikir positif, mestinya itu mengucapkan selamat. Selamat ya Bu, Ibu sudah bisa usaha sendiri, dikasih rezeki sama Allah, ngurusin anak yatim. Mestinya begitu. Itu 1 kalimat membantu support. Itu aja sudah alhamdulillah. Apalagi kalian buah tangan misalnya membantu anak yatim. Anaknya si ibu. Seperti itu lebih bagus lagi. Bukan berarti datang mencomokkan, memfitnah misalnya seperti itu. Nauzubillah min dzalik, yang boleh ya. Jangan diulang lagi. Lantas kedua orang yang selalu membuat ucapan-ucapan miring terhadap si ibu berpikir negatif, mengatakan mohon maaf ya Bu, barangkali saya tadi kelepasan ngomong, saya tidak bermaksud seperti itu, saya minta maaf Bu. Lantas si Ustadz, nah begitu ya, jangan diulang lagi. Mudah-mudahan kalian, kalau ada orang lain bicara seperti itu, kalian cegah seperti apa yang saya bicarakan. Jaga hati itu, ucapan mudah, tapi melakukannya susah. Terutama menjaga mulut. Ya kan? Menjaga sikap kita. Disitulah hati itu yang memimpin. Kalau hati itu nggak bisa dipimpin, ya disitulah keceplosan. Dengan mudah kita ngomong beroncos tanpa dasar. Lantas setelah beberapa hari kemudian si ibu hidupannya makmur, ekonominya bagus, si anaknya sekolah dengan baik. Semua warga menyalami karena dengan adanya si ibu kehidupannya makmur, berbagi terhadap tetangga-tetangganya yang kebetulan sama-sama tidak mampu. Disinilah saudara-saudara letak daripada seorang ibu yang ditinggalkan suami selama 5 tahun, memiliki 2 anak yatim. Beliau bertemu dengan seorang nenek di pintu gerbang sini sebelum menjelang jam 19.
beliau kedapatan bertemu. Selang semalam beliau bermimpi. Selang 1 bulan beliau punya perubahan yang lebih baik, ekonominya lebih baik. Jadi kita kembali kepada manusia, rezeki semuanya dari Allah. Kita tidak tahu entah dari mana. Yang penting, yang pertama adalah rasa syukur kepada Allah. Apapun yang terjadi, apapun keadaannya, sesulit apapun, man syabaro. Kita tetap bawadu, istiqomah dengan rasa syukur, sabar kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Di luar dugaan seperti contoh Ibu baru saja dibicarakan, beliau tetap istiqomah walaupun dalam kondisi tanpa suami, memiliki anak yatim 2, beliau berhasil di luar nalar kita. Allah memberikan rezeki melalui si nenek. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala barak. Semoga bermanfaat. Sekilas cuplikan kilasan kupasan-kupasan yang ayah sedang ramu kembali dan kami jabarkan. Semoga bermanfaat. Tujuan kami adalah sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.